sepengetahuan saya memang dia alhamdulillah sholatnya benar-benar rajin, dan dia tuh tidak lepas dari baca Al-Quran setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat entrepreneur dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mencoba mewawancarai saudara kita, Bapak Wendy. Ada satu hal cerita yang menarik tentang seseorang yang meninggal insyaallah husnul khotimah. Pada dasarnya dalam sebuah hadis kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap makhluk hidup itu akan menemui kematian. Namun ini ada yang menarik ya. Saya dengarkan hari Jumat kemarin Bapak menemukan pengalaman yang cukup menarik. Alhamdulillah, pada hari Jumat tanggal berapa ya? Tanggal 8 Februari 2021 ya. 2021. Pas kebetulan sholat Jumat yang bertepatan di masjid Desa Rancabita, tepatnya Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Ada seseorang, atau nama lengkapnya mungkin bisa dikatakan boleh gitu. Boleh. Ya, Bapak lebih Makdum. Pak Makdum ya. Pak Makdum. Itu kronologisnya seperti apa, Pak? Jadi begini ya Pak. Dia tuh ceritanya udah duluan setiap mau sholat Jumat. Paling duluan. Pasti dia tuh paling Jadi duluan. sebelum yang lain datang beliau sudah duluan. Sudah dulu. Alhamdulillah dia duluan. Setiap mau hari Jumat itu begitu. Nah, tapi ketika hari Jumat pas tersebut ya kejadian seperti itu, dia udah duduk, cuman ada penyampaian kalau nggak salah sama Ustadz Ajun. Berarti saat dia sudah masuk ke masjid, sudah duduk, sudah siap-siap untuk mendengarkan khutbah atau apa mungkin ya, datanglah Pak Ustadz Ajun itu. Ustadz Ajun. Cuman Ustadz Ajun itu bertanya, kalau B itu kenapa bajunya kotor? Oh, jadi Pak Ustadz Ajun itu teman-teman sempat menanya atau menegur ke almarhum ini, kenapa ada baju yang kotor, mungkin yang ngasih tahu seperti itulah. Kan berhubung jadi rumahnya dekat masjid, jadi dia tuh pulang dulu untuk ganti baju. Nah setelah ganti baju dia tuh kembali ke masjid, duduk. Tapi tiba-tiba pas mau adzan khutbah itu, dia duduk tuh. Begitu duduk ya tahu nggak sadar diri, tapi langsung itu sampai ya jatuh pingsan, atau pas akhirnya titik ya udah tidak ada. Subhanallah ya. Jadi berarti mungkin beliau ini meninggal saat menjelang mendengarkan khutbah, naik khutbah gitu ya. Cuman ada yang menarik saya. Kenapa Allah menganugerahkan anugerah yang begitu besar kepada beliau, sehingga beliau dikaruniakan insyaallah mati dengan husnul khotimah ya. Sebuah kematian yang dirindukan oleh semua umat muslim di dunia. Ini yang kalau boleh tahu, sebenarnya amalan apa sih yang menyebabkan beliau bisa mendapatkan kematian yang begitu mulia? Bagaimana tuh cerita hidupnya di beliau? Ya, pas kebetulan kan dia tuh tetangga lah, atau masih saudara saya. Dia emang serba kekurangan dalam hidupnya. Waktu mudanya ya kurang lebih pernah menjabat jadi seorang perangkat desa. Tapi yang jujur mungkin ya. Ya mungkin jujur atau gimana nggak tahu ya. Itu ya rahasia Allah lah. Nah sebelum dia jadi perangkat desa, itu dia tuh dulunya tuh penjual balon. Oh, balon-balon buat anak-anak itu di Bogor. Hari-hari sampai ya mungkin ketika dia udah lanjut, akhirnya dia kembali ke kampung dan menjalankannya seolah menjadi itu perangkat desa itu.
Itu kalau boleh tahu kehidupan sehari-hari apakah dia dalam tanda kutip sholatnya rajin, ibadahnya betul gitu? Ya, untuk sepengetahuan saya memang dia alhamdulillah sholatnya benar-benar rajin, dan dia tuh tidak lepas dari baca Al-Quran setiap hari. Itu bahkan kiainya sendiri yang bilang begitu, yang untuk ulama yang desa setempat tersebut. Jadi masya Allah dia itu. Ya kemarin saja seolah-olah Pak kiainya juga ya sampai harulah melihat kejadian baru pertama kali ini di tempat saya, di desa saya, di masjid itu, dan baru melihat kejadian nyata, bukan melihat dari seolah-olah posting itu atau gimana, bukan. Itu asli, benar-benar dia pingsan dan meninggal dalam keadaan di masjid. Subhanallah, ini mungkin pelajaran buat sahabat semua di rumah, bahwa keimanan seorang tidak diukur dari harta, dari jabatan, tapi dari amal kita. Bagaimana beliau almarhum ini sehari-hari dia beribadah dengan kuat ya. Lalu dia juga termasuk orang yang cukup pengabdiannya karena dia jadi perangkat desa gitu ya. Dan akhirnya Allah memberikan sebuah anugerah dengan kematian yang husnul khotimah. Amin, semoga. Baik, terima kasih Pak Wendy. Semoga kabar atau kisah nyata ini bisa menjadi inspirasi buat saudara-saudara dan sahabat-sahabat pojok pena di rumah, agar kita terus meningkatkan ibadah, agar kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kematian itu selalu mengejar kita dan kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Yang jelas kita saat ini sedang antri menunggu kematian itu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe Pojok Pena.